Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anggenipun jawab salam mantep. Kula dongake rezekine tambahkan. Amin. Keluarganipun pinaringan barokah. Amin. Putra putri wayah sholih lan sholihah. Amin. Insyaallah saged tindak Mekah lan Madinah. Amin. Alhamdulillah. Anake tambah kathah. Kok rasido amin. Amin rasido. Amin rasido. Nggih alhamdulillah. Kenging napa kok kula njenengan sedaya punika dipun dawuhi kathah-kathah ngucapaken kalimat alhamdulillah. Ingkang setunggal bagi alhamdulillah menika ucapannya para penghuni surga. Alhamdulillah. Mungkin titik-titik alhamdulillah. Awak sehat alhamdulillah. Iso ngaji alhamdulillah. Putus arisan alhamdulillah. Ditagih hutang alhamdulillah dolengke. Cara dolengke lali malah sesuk repot nggih. Alhamdulillah. Mungkin dumugi griya dipun tangleti. Bu mau ngajine apa? Alhamdulillah. Lah kok mengalhamdulillah pancen alhamdulillah kok. Arep apa meneh? Kapan ucapan alhamdulillah niku diajarkan oleh Allah? Pertama niku diajarkan dening Allah dumateng Nabi Adam alaihi salam. Termasuk ketika bersih. Okay. Nabi Adam bersih kemudian diajar Allah mengucap alhamdulillah. Ternyata kata sangat waing niku kok kudu disyukuri mergo manfaate kata. Waing niku bisa menghilangkan virus-virus yang ada di hidung kita. Makanya dikata orang kena virus kan pertama lewat hidung. Wingi pas ungsum corona kok ungsum nih. Niku kan sing pertama mesti irungi sing diserang, ya kan? Terus kok iso ngambu apa-apa ya? Kudune kan malah seneng kok malah susah. Iso ngambu apa itu karena ada virus yang mulai masuk ke dalam hidung. Dan yang bersih itu kan dia menolak. Jadi secara otomatis Allah sampai mendesain hidung kita itu bisa menolak benda-benda asing yang masuk ke dalamnya. Jadi terus wae haji alhamdulillah. Ini ucapan yang benar nggih. Mergo enten wong wae niku sing mboten alhamdulillah malah sing ketulian. Enten es teh, enten tahu. Nek bajigur awes-awes Bu. Niku nggih salah ngeleng cak. Nek cahno mungkin wae I love you. Cahno. Ketepun alhamdulillah. Nah, Nabi Nuh alaihissalam ugi mengucapkan alhamdulillah nalika bahtera yang dia buat kapal sing digawe saged nyelametke beliau dan juga umatnya. Ketika sampai di bukit itu kemudian banjirnya surut, beliau mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah ugi saged nebehaken kula dan sedaya saking sifat sombong dari kesombongan. Salam dan salam mugi Allah curahkan bermatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang hormati pengajian Jamiatus Sakinah itu ternyata sa Indonesia terkata tekan Brastagi itu di Brastagi itu Sumatera Utara. Saya gawa kang puji lho. Tengeri kamu buka pengajian di jenenge Jamiatus Sakinah. Brastagi. Iki mungkin tahun pinten? 80 pinten? 86 lah SD. Kelas dari ini pun dong ngaji gitu.
Ya alhamdulillah. Ibu-ibu, Allah menikah ndamel kula dengan sedaya menciptakan manusia itu sudah dalam bentuk ingkang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani, diciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik sempurna. Jadi makhluk yang paling sempurna itu manusia, dilengkapi as-sama, basor gitu, pendengaran, penglihatan, lajeng afidah, lajeng bisa berpikir, podo-podo dikai otak. Bedane hewan dengan manusia itu, nek hewan itu dikai otak, ya bentuknya otak, tapi boten saged fungsinya, boten saged kados otak manusia. Bisa mengingat, ada memori di situ, bisa untuk berpikir dan seterusnya. Itu kelebihannya. Nah, dengan kelebihan itu yang membuat beberapa makhluk yang lain itu iri kepada manusia. Yang saya boten seneng Allah ndamel menungso niku wonten sing boten remen. Ini ku iblis. Iblis niku boten seneng. Maka nalika Allah merintahkan malaikat kangge bersujud kepada Adam, fasajadu ila iblis, kecuali iblis. Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu bukan sujud dalam rangka menyembah, karena tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Gitu. Nah, sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu adalah sujud dalam rangka hormat, tahiyat, sebagai bentuk penghormatan. Itu ditolak oleh iblis. Gak, menungso kemen digawe sekolah lemah lele. Aku ki lho saka geningan. Jadi iblis itu diciptakan dari api, sementara manusia dari tanah. Nah, karena dari tanah itu kadang-kadang ya ada sifat manusia yang mewarisi sifat tanah ini. Nek tanah ini ku gembur, subur niku ketoke wong-wongane niku dikandani gampang. Kaya nek lemah niku nek subur gembur niku ditanduri napa-napa. Ijo royo-royo ngoten nggih. Nek wonge niku nek wong lemah padas ngoten ya dikandani bablas. Terus atos. Saatos-atos semen itu so atos swara ya. Kalau sing atos swaramu ya. Amang waktu ki wis atos itu. Lajeng enten sing mungkin ngeyelan ngoten iki iso sekolah lemah sengketa gitu. Dadi model wong ngene iku ngeyelan. Wis ngayal pinter ngeles. Nek kelas matematika sing diles pinter. Nek pinter ngeles lah niku pinter. Pinter endo misalnya endo kusumo. Dadi kula nek sing pinter ngeles dijenengi endo kusumo. Kisane endo enggak menggok. Muntir Bu. Terus karena penciptaan dari tanah itulah iblis merasa bahwa dirinya jauh lebih unggul, lebih baik dari manusia, sehingga menolak. Maka perlakuan seperti itu kan berarti wonten dua sifat utama yang ada pada iblis itu. Pertama takabur atau sombong, yang kedua dengki. Nah, kalau manusia terjangkiti ini, di hati kita kok muncul sombong dan muncul kedengkian, sesungguhnya sifat iblis sudah masuk ke dalam diri manusia. Itu yang kita harus berhati-hati. Nah, lajeng tanjile kanthi penciptaan ingkang paling sae punika, kedahipun tiyang menika lajeng kata-kata syukur marang Allah. Bersyukur dengan penciptaan yang sempurna itu. Bersyukur dengan cara taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kanthi taat, kanthi ibadah. Nglampahi napa ingkang Allah dawuhaken. Kalau menawi tiyang menika kok mboten bersyukur, napa meneh malah ginakaken nikmatipun Allah justru kangge maksiat. Gitu. Orang bersyukur malah nikmat Allah timbul tumindak sing boten sae.
niku mungkin badhe akan diturunkan oleh Allah dari penciptaan yang paling baik tadi ke tempat yang paling rendah. Summa radadnahu asfala safilin. Papan sing paling isor, sing paling rendah. Nek guyonane kanca-kanca sing bimbing haji umroh niku, kowe nek ning Masjidil Haram, kowe nek salat aja nganti telat. Nek umpama zuhur ki jam 12 menjur 24 ya jam 10:30 wis makan. Lah ngopo Ustaz? Lah engko nek telat kowe asfala safilin, salate ning asfalan. Yo nanti tertentu asfala safilin. Jarene salat ning asfalan. Terus bro, men jamane terus rekep ning ora ning asfalan. Sinaoso asfalan ning Masjidil Haram kota Mekah niku masih dalam kawasan tanah haram gitu, itu tetap diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan nggak boleh melakukan kemaksiatan. Nah, kalau orang itu tidak bisa mensyukuri, justru itu minta boten saya, nanti akan diturunkan ke tempat yang serendahnya. Wonten putih papan ingkang paling rendah niku wonten neraka. Nah, makanya karena Allah sudah menciptakan kita dalam bentuk sebaik-baiknya, nah kita berlaku sebagaimana ciptaan Allah. Bukankah Allah menikah nyiptakan manusia dan jin itu tidak lain hanya untuk beribadah. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah, beribadah, mengabdi kepada Allah. Nah, gambaran gampang pun ngeten nggih. Jenengan preso abdi dalem. Nggih, menawi wonten Jogja, Solo niku wonten abdi dalem yang bekerja untuk raja. Yang mengangkat mereka adalah raja. Niku kula cerita sakderenge enten Danais lho. Kalau sudah ada Danais beda ceritanya. Nah, sakderenge ada Danais undang-undang istimewa, lajeng turunannya ada Perdais, ikutannya ada Danais. Niku dulu kan sing jeneng abdi dalem itu secara gaji niku tidak seberapa. Setengah tahun atau setahun itu entuke raspro. Secara hitung-hitungan uang begini. Ning nopo? Mereka itu tetap tenang hidupnya. Jarine ayem. Mergo ngabdi marang raja. Nah, saya ingin menggambarkan kata-kata seseorang yang mengabdi kepada orang lain yang diberi kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tuh mengabdi dengan ikhlas, walaupun mendapatkan hasil yang tidak banyak, tetap akan ada ketenangan di dalam dirinya. Itu gambaran. Bahkan yang sing kongkon boten sing mutus niku wegah. Lo duwe contoh menarik. Resa Mbah Marijan. Resa konsep to Mbah Marijan. Mbah Marijan sing tunggu Gunung Merapi niku nggih. Lah menika saderengipun Merapi erupsi, lajeng piyambakipun sedo menika diperintahkan turun niku mboten gelem dening Sultan sing sakniki. Mergo dhek niku sing ngangkat aku menjadi Sultan Kesono. Nah itu pokoknya tetap ajeng Joko Widodo. Tapi yang menarik nih kan di balik itu ada kisah menarik. Sekitar tahun 93-94 wonten, kalau kita nek lari-lari nang sing seneng donai gunung, kalau singgah di dusun Kinah Rejo niku tidak akan menjumpai ibu-ibu yang berjualan itu berjilbab. Belum ada yang berjilbab. 93-94. Tapi di tahun 2002 saya dan Mas Kurnia, Ustaz Kurnia itu pernah diminta isi pelatihan remaja masjid ke sana. Sudah berubah. Warung-warung itu penjualnya yang ibu-ibu itu berjilbab. Nah, sing bapak boten. Sing bapak malah begini. Nah, itu sudah mulai, ternyata kehidupan agamanya sudah mulai baik. Masjidnya sudah mulai kalau dalam waktu sholat jamaah pun kata sing sholat. Beda dengan tahun 90-an. Nah, yang menarik itu kalau ketemu Mbah Marijan pas dulu. Biasa itu kan
Terus tonggone niku wonten sing cerita, Mas, sakniki simbah niku kan mereka memanggilnya simbah, panggilan akrab. Sakniki simbah niku 5 waktu luar biasa. Tahu juga, alhamdulillah. Yang menarik lagi kan sing tonggone niku cerita pernah suatu ketika enten tamu ini pun menteri tenan lho niku senang menteri sekat. Tamu ini pun menteri. Tapi begitu azan luhur, masjid azan Allahu Akbar, ditinggal niku menteri ini. Kula pun ditimbali yang kuasa, kula ajeng mriku. Ditinggal menteri. Nemoni tamu, wayayakan tinggal. Karena yang memanggil yang maha kuasa. Menterinya ndelok, akhirnya melu sholat. Bangane kali gitu. Itu kan kita ini ya kadang-kadang ketamon ora sah menteri gitu. Ketamon kanca ngoten nggih. Wis ora ketemu. Ngobrol awet, apa padha ngomongke. Rumatan. Yuk, aku ora enak ya ninggal. Arep ngejak ya ora enak kok kita ngomong iki ora salat malah bedhek-bedhek. Kadang-kadang kan seperti itu, pakewo dan lain sebagainya. Yang menarik kan beliau nggak ada pakewo ya saya sholat ya sholat. Sebenarnya kalau kita itu punya prinsip dan punya ketegasan, orang itu justru akan menghargai kita. Kita akan dikenal sebagai orang yang on time dalam urusan beribadah kepada Allah. Bukan kok orang terus maklum, orang lama-lama maklum gitu. Maklum karena kita punya prinsip. Itu gambaran menarik dari sekian tahun yang lalu ya, gambaran menarik tentang. Nah itu kan poinnya mengabdi tadi ya, abdi dalam itu mengabdi kepada sesama manusia yang punya kedudukan yaitu raja. Itu saja bisa menimbulkan ketenangan karena dilakukan dengan ikhlas, gitu. Apalagi kita ini hamba Allah, rajanya raja, gitu. Malikin nas, Malik yaumiddin, itu raja segala raja adalah Allah. Mestinya kan kita lebih tenang, gitu. Harusnya menghamba kepada Allah itu jauh lebih tenang, jauh lebih ayem, gitu. Kemudian berapapun yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada kita, mestinya nggak masalah. Karena kita menghamba kepada rajanya raja. Gitu. Harusnya Allah itu kemudian turunkan sakinata fi qulubil mu'minin, ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Karena dia betul-betul menjadi abdillah, betul-betul menjadi Abdullah, betul-betul menjadi Abdurrahman, Abdurrahim, itu nama-nama terbaik bagi anak-anak ya yang diajarkan Nabi katanya. Namalah anakmu dengan nama-nama yang baik. Ada Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, gitu. Apa boleh? Haris niku pinter. Hamam niku punya tekad yang kuat. Hanif, Hasan, macam-macam ya. Nah makanya saya menyampaikan terus bagaimana kita ini menjadi orang yang betul-betul dari hamba Allah. Apakah ada tanda-tandanya? Wonten. Allah mengungkapkan ada tanda-tanda orang-orang yang disebut ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Siapakah mereka? Itu tertera di surat Al-Furqan mulai ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan adapun hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu, jadi ada ibadur, hamba-hamba Allah, Allah yang maha pengasih. Siapakah mereka? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Menawi Ibnu Katsir menafsirkan hauna
itu dimaknai sakinah wa gharqa. Sakinah itu artinya tenang, senes sikinah nggih beda fathah kalau kasroh artinya adoh. Sakinah niku tenang, nek sikinah gawa lading. Itu di surat Yusuf ketika perempuan-perempuan Mesir sikinah, mereka membawa pisau dan mencari apel masih dicari tangannya dewi. Sampai oleh blongok roh Nabi Yusuf liwat. Mergane kan ngecek Zulaiha itu bojo pembesar kok kepencut karo pembantune pra level kan bentuknya. Nek bojo sakniki isin-isin ke sosialita. Bojo sultan iki kepencut pembantu. Ngerti kok, coba kowe weruh. Tenang, begitu dilumpukne niku kanca-kancane lumpukke dikai buah-buah terus sikinah niku dikai besok-besok. Nabi Yusuf kon liwat domblok berjamaah. Langsung ke iris kabeh tangan. Saking le terpesona. Ya kisah di Quran ya. Ada kisahnya di Quran itu bukan karangan, itu kisah dari Allah Subhanahu. Sakinah niku wong. Nah, sakinah wa gharqa. Sakinah itu berarti berjalannya tenang, berjalannya tenang. Gharqa itu tahu tata cara, tata aturan berjalan. Menawi tiyang Jawi ngertos unggah tahu sopan santun, nek ono kiai sepuh lenggahan Pak Dewi Priye generasi Z saking Z napa X napa Z kok kula nggih bingung ya. Jarene sakniki wong-wong milenial lah, kula niku melu kolonial ya. Orang melu milenial. Gen Z nek dengaran iki. Niku sebagiannya nek teng rene mboten ngerti ya. Di tempat kami karena kami lingkungan kampung perkotaan pun kata sing kirang ngertos totok ibu-ibu bapak-bapak lenggan motor glajus wis. Glajus terus glajus. Nama muncul Bludus niku nak mlebu teng alon-alon Rambayan. Bludus jangan sekaten tak niku mboten nonton sepakat. Gitu. Nah, niku jadi tidak tahu aturannya. Niku berarti enggak ngerti. Hauna itu rendah hati, kemudian dia tenang dan tahu apa. Kebalikan dari rendah hati namanya tinggi hati. Tinggi hati tak. Meskipun orang itu punya kedudukan, punya jabatan, punya kepandaian dan lain sebagainya, dia tetap berjalan dengan rendah hati. Kalau itu ibadah. Namun karena kedudukan jabatan dan kekayaan itu berpotensi menjadikan manusia itu punya sifat sombong. Padahal Kanjeng Nabi ngendika la yadkhulul jannah, ora bakal mlebu swarga al insan manusia min qalbi sing ana jero atine miskal dzarratin al kibr, ada sebesar zarah kesombongan akan buat manusia terhalang masuk surga. Sombong niku napa nalika Rasul ditanya? Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kebenaran itu selama itu berasal dari Allah dan Rasulnya akan selalu menjadi kebenaran walaupun keluar dari lisan seorang budak. Waktu itu kan budak itu adalah kedudukan yang paling rendah. Wong manusia bisa diperjualbelikan koyo kewan kok. Iya, budak itu begitu bisa diperjualbelikan. Makanya Islam datang untuk membebaskan perbudakan. Salah satu asnaf golongan di dalam pembagian zakat mal adalah bawi riqab, untuk membebaskan budak. Nah itu Islam seperti itu. Makanya kebenaran itu disampaikan oleh siapapun. Kalau itu kebenaran ya tetap kebenaran. Ya ngapunten, kadang-kadang manusia itu bisa tadi menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Contohnya yang saya gampang punya grup WA. Ini kita juga untuk grup WA nganti sepeda nanti salah kirim gitu. Nah WA kan sak jam, tapi mau Quran 10 menit ngap-ngap. Itu penyakit. Nah grup WA terus nganten mau ngirim tausiah.
ayat Quran dan hadis Nabi serta nasihat ulama. Karena yang mengirimkan ini dianggap bukan siapa-siapa terus mau ngocor. Alah sopo ngirim-ngirim koyo ya kok. Itu kesombongan. Kalau itu menjangkiti diri kita, sesungguhnya kita telah terjangkiti kesombongan. Mergo ngremehke sing ngirim. Alah iki kudu ustazah kok ngirim-ngirim. Padahal yang disampaikan apalagi terus malah dihapus. Rusak ya. Nah ini tambah sombong gitu. Iya. Karena keluar dari siapapun kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya tetap makanya kita yang nampak itu sering mengkritik masjid-masjid besar di sisi utara Jogja di Kongo. Biasanya Ramadan kan dipasang daftar penceramah tarweh. Mungkin urut sekolah dulu itu urut terkenal. Sing isor-isor apa tak terkenal. Bulan bersih bulan itu sing teko akeh. Masjidnya kebak, ya jadi profesor dokter macam-macam gelar itu sing teko akeh. Begitu sing terkenal nano sing makan. Nah, sing terkenal kapan le terkenal ora iso berwakil. Kan logikane ngoten gitu. Ya tahu sebenarnya kan logikane ngoten. Karena toh di rumah kapan le terkenal. Padahal bisa jadi yang disampaikan bagus, baik. Bisa jadi. Nah, dulu guru ngaji saya itu menasihati saya gini, "Le, kowe nek ngaji ora usah nonton sapa sing mulang. Tunggunen setiap orang pasti membawa mutiaranya masing-masing. Ning kadang-kadang wae ora betah ning ngenteni. Kok ora jedul-jedul ya. Harus bertahan untuk mendapatkan mutiara. Tadi makanya Ali bin Abi Thalib menasihatkan jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihat atau dengarkan apa yang dibicarakan. Senajan wong terkenal wong sugih nek kleru ya kleru. Gitu. Tapi orang biasa kalau dia benar ya, kadang-kadang meremehkan itu karena anak kecil yang menyampaikan. Bisa jadi. Contohnya ngeten nih, ini saya gampang. Ini usah jago mantan gitu. Kita sasi-sasi mantenan kata ini. Ahad ngoten biasanya kata mantan. Nah, misalnya jago mantan, dilalah kursi sing disediani sing sebanyak itu sedikit. Kursinya mek sedikit. Jadi ini karena kamu sing gak unjuk berdiri. Nah, nek kula niku nek dilalah kula kan sekretaris RW teng Surya Wijaya. Nek tahun dosen ngaji mantenan kan kita diminta jadi panitia. Itu perusuhnya Mas Kundoro. Nah, nek saged kursine diakai ben tamune saged lenggah. Oh siap, ning panganane gitu kae. Masa kursi tok. Ya kemanten kon kabeh silang jago ngopo gitu. Tanganane gitu kae. Nah, terus dilawan niku wong ya. Singkat cerita mungkin karena porsinya sedikit terus tamunya terpaksa makan sambil nah duwe ponaan wis melu TPA ning Al-Muhtadi. Nah terus ngeling tante apa kalau makan minum itu duduk kata guru ngaji saya. Itu enggak sunah Rasul kalau berdiri. Karena orang dewasa kok dilengke cah cilik ora trimo. Cah cilik andal-andal. Tinggal sisa itu kesel. Jadi orang biasa sudah menyombongkan dirinya karena yang menyampaikan adalah anak kecil padahal bocah itu benar. Itu bentuk kesombongannya di dalam kehidupan. Maka seorang ibadur rahman itu tidak akan begitu. Kesombongan itu macam-macam ya, bisa karena harta, karena merasa paling kaya sehingga menyombongkan dirinya. Padahal harta itu dalam sekejap bisa hilang betul. Bisa loh ya. Duit akeh banget begitu konangan KPK rampung. Gitu. Iya kan terjadi kemarin tuh orang yang hartanya di mana-mana tuh ternyata ora cetha gitu. KPK itu pun nek data harta itu pun rigid loh. Jadi kalau di dalam lembaran laporan harta kekayaan penyelenggara negara niku sing dikon daftar sing dikon ngisi mboten mung mobil omah lemah tapi sak sendok-sendoke kon nulis. Iya betul Bu. Wong saya nulis ya tiap tahun itu. Jumlah sendoke piro padahal nek disini sok ilang.
Kok malah berkurang hadisnya tak balik. Ngenteni burjo sak sendoke bali mangkok tok. Ya Allah, ya Allah. Sendok kowe diomongke Mas. Ya niku nek elang nggih cokro nggih. Nek lagi butuh. Itu kalau untuk laporan KPK itu ditulis jumlah piring, jumlah sendok saking rezekinya. Tapi kendati demikian masih banyak orang yang pintar menyembunyikan. Kalau konangan ya habis dana. Maka tidak ada yang bisa disombongkan dari harta yang dini. Kalau Allah mau dalam sekejap bisa hilang gitu kan. Tsunami pinter menit rampung kabeh. Ya lah. 10 menit rampung kabeh. Saya menyaksikan 2005 di Aceh, kalau jadi relawan itu di daerah yang namanya Pantai Lepung, ini isinya penambak semua, wayang kaya. Saya kesana kan sekali fondasi tok nih. Terus waktu itu cerita dulu di sini Pak, sebulan yang lalu sini isinya orang kaya, tapi nggak sampai 10 menit habis. Apa yang mau disombongkan? Harta kita bisa. Terus di wong sak duwe oke-oke misalnya di mobil wolu ngoten nopo ya arep tinggu kabeh. Sikile siji rono siji rono. Mobil wolu mlaku bareng gitu. Kan boten. Wis wolu sendiri siji. Sing duwe omah gedhe makro nggih api ana kolam renange malah lek-lek ning setahun pisan. Masih tukang nunggoni bedino renang. Sosok malah ucek-ucek ning kolam renang. Niku sing seneng di sing nunggoni gitu. Sing ora menikmati. Harta begitu. Kedudukan juga begitu, jabatan itu tidak ada yang abadi. Kalau Allah mau orang yang punya jabatan ini bisa tiba-tiba terjatuh gitu. Karena kasus misalnya. Mudah saja Allah bolak-balikan kehidupan dunia ini. Maka tidak yang bisa disombongkan. Asik sombong nopo. Mergo turunan, merasa turunan orang hebat. Nah aku ki ning rat mergo main jero beten, nek jenengan ratan. Ning ratan itu kula dapat beten. Sami pun mulai berkhawatir nih kalau sempat beten bisa ke undangan penggusuran. Nah, apa meneh mau disombongkan? Ilmu, merasa paling pandai padahal di atas langit ada. Nah, wong sombong mergo ilmu biasanya ra gelem dikritik, ora gelem ngrumakke wong liya karena bisa jadi orang lain lebih dari dia. Sombong nopo? Karena amal bisa sakit, merasa paling rajin. Ini sombong karena amal. Ternyata diri dan sekitarnya aku paling sergap. Bagi buktinya sholat subuh sesepi aku semangkat sambil ijan setengah loro. Nah ini jadi keberubutan orang mergo sergap mergo salah jam. Kalau ya gitu. Ada ngawalnya juga. Wong rondawe turun mulai. Ya bismillah. Makanya Ibadur Rahman itu menjauhkan dirinya dari sifat sombong karena dia berjalan di muka dengan rendah. Wa idza khatabuhul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang jahil itu mengatakan atau menyapa mereka dengan kalimat-kalimat yang jelek, panggilan-panggilan yang menghina, mengenyek, menghina itu mengenyek, membuli, mengejek, kalau salama pengecekan, mengejek apa meong? Karena terkejek terkeong. Jadi kalimatnya itu menghina. Justru kalau salama dibalas dengan kata-kata kalimat yang mengandung keselamatan atau malah didoakan. Itu yang enggak mudah. Jadi diperhatikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi beliau itu di fase Makkah nih, ketika kehidupan beliau di Makkah, dakwah di Makkah nih kok. Setiap keluar rumah menuju masjid tidak pernah lepas dari hinaan. Orang-orang kafir Quraisy itu bendino Islam ngece, bendino membuli. Disengonake tukang sihir nggih. Kanjeng Nabi tunake tukang sihir, tunake pembohong, tunake napa meneh majnun. Majnun itu napa? Gila. Nek cara kula pentir. Ya,
Diikat itu tiap hari loh. Dan kadang dilempari kotoran, kadang dilempari air kencing onta. Ya Allah ya Allah. Tapi loh, pas wong sing gawene nglarani niku dilalah rakyat kok. Niku ditakokke sing gawene nyirati aku kok rakyat tok ya. Ternyata wonge loro. Loro niku malah ditiliki karo Kanjeng Nabi. Ya, kanthi niku wong niku mlebu Islam mergo terkagum-kagum dengan akhlak Rasul. Kok iso kok bendina tak larang, bendina tak onak-onak kok iso aku loro malah ngene. Coba dhewe. Mangkane masjid dipasangi tali terus nek kesampar mikrong ngono. Dilarang bocah niku sesuk loro. Bocah rakyat kan digrem. Makanya terlalu salamanya foto. Karena Nabi merasa begini Pak Bu. Rasulullah itu menganggap orang-orang itu karena ketidaktahuannya, karena kejahiliannya, karena kebodohannya mereka menghina Rasulullah. Mergo wong iki ora ngerti. Sebagaimana kados rikala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki sisa nyerapan-nyerapan maulid Nabi. Rasulullah niku memutuskan untuk berdakwah di Taif. Taif niku nek saking Makkah nggih Inggris berapa jam? Enggak sampai 2 jam, sejam enggak sampai. Itu masih di kawasan Makkah. Nah, teng Taif niku nah sing nonton dulu Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas niku yang paling Abdullah bin Abbas niku salah satu sahabat sing paling akeh meriwayatkan hadis tentang sholatnya Kanjeng Nabi. Ada 4 orang, nggih jenengan Masriyatus Sholihin utawi Bulughul Maram. Ada 4 orang yang paling banyak meriwayatkan bagaimana sholatnya Rasulullah. Setunggal Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Kaping kalih Abdullah bin Mas'ud Ibnu Mas'ud. Sing setunggal Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Sing setunggal Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu anha. Niku orang-orang yang banyak meriwayatkan tentang bagaimana Nabi sholat, termasuk sholat sunnahnya dan lain sebagainya. Nah, tentang Taif niku Kanjeng Nabi niku dereng nganti nawake Islam. Apa wae durung. Pun donak-donake pun diusir. Saat ini bayangin, umpami ibu dados sales nih, mau menawarkan dagangan, lagi dodok wis donak ini, lagi ngebel awam loh, berpun rasa dulu, bercanda sisa. Nah Nabi itu derek belum sempat menyampaikan langsung di dunake macam-macam kali wong Taif. Bahkan Kanjeng Nabi kondur niku batu-batu itu berterbangan di udara mengenai tubuh beliau sebagian sampai berdarah. Kalau di divisualisasikan kita sampai darah itu kan meluncur ke kaki beliau. Menawi kula dengan sami niku wudu, wudu terus berjalan. Ada sisa air di tumit kita. Terus kena yang sandal kan sak nyuwara ta nggih. Cekak niku swara kan. Lah, ngoten niku sing dialami Rasul itu swara getih sing wis arep gawe. Astagfirullah. Kanjeng Nabi ini diperlakukan seperti itulah orang-orang. Sing boten trimo niku malah malaikat sing jaga gunung. Teko terus nemoni Rasul ya Rasulullah. Mintalah kepada Allah biar aku timpakan gunung ini ke penduduk Taif. Uniku tawarannya malaikat orang menarik. Dewa gimana? Tapi ketika Rasulullah jangan. Kalau engkau lemparkan gunung pasti hancur semua, tidak ada yang tersisa. Aku ingin dari sulbi mereka nanti lahir orang-orang yang akan menjadi pembela Islam. Dan sekian tahun berikutnya terbukti dari anak turunnya orang Taif ternyata banyak yang kemudian masuk Islam. Itu visioner. Rasul itu punya pandangan jauh ke depan. Nah, kalau penjenengan sami ngangkat masjid dicegat uang, bonek-boneke, terus ana wong arep ngewangi, gede ngapa gede kok ra
Aku cita-cita tak ewake bedhe kok kono gawanan bolamu setahun kok 30 entek wae wong gitu. Itu kalau kita. Nah itu orang yang khatabul jahiluna qalu salam. Yang kemudian karena Rasul itu menganggap orang-orang itu enggak tahu. Mereka melakukan itu karena mereka belum tahu tentang Islam. Kemudian ciri berikutnya, tanda berikutnya ibadur rahman itu walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman. Dan mereka yang menghabiskan malamnya adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Mereka yang menghabiskan malam hari untuk beribadah kepada Allah dengan sujud dan berdiri. Artinya qiyamul lail. Wong sing senang salat tahajud. Itu hamba-hamba Allah ya. Jadi senang melakukan qiyamul lail. Nah, moga jangan sampai malam kita itu berlalu begitu saja tanpa sholat malam sedikit pun, walaupun hanya witir 1 rakaat. Tidak witir satu, karena witir itu artinya ganjil. Minimal 1 rakaat, tidak ada yang lebih sedikit dari itu. Terus buruh juga. Ya paling sedikit 1 rakaat. Ya kalau isin-isin Gusti Allah. Oh biasa nek sasi poso ka 11 rakaat kaya kurang nih. Terus do takon radio. Ustaz, kalau saya sudah sholat tarawih, lalu malamnya pengen sholat lagi boleh enggak? Oh ya boleh, sholat kok ora oleh. Terus witir lagi enggak kan gitu katanya. Kan kaya 11 ki kurang. Tapi nek ora poso, siji wae mripate mentio. Saya iso madem. Wes iso madem kok tangi gitu. Ya tangi, tapi ning kamar mandi ming pipis tok terus bali turun. Nah, saya mengajak diri saya sendiri. Karena sholat malam itu ibadahnya orang-orang soleh. Dan Allah menjanjikan orang-orang yang qiyamul lail itu akan diberikan tempat yang terpuji. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan ketika malam hari bangunlah untuk tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Nafilah ibadah utamanya ya yang fardu. Sholat malam itu ibadah tambahan. Asa ayat asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Insyaallah. Jadi kita akan di tempat yang paling terpuji nama ya surganya Allah. Dengan qiyamul lail itu. Ini ibadahnya orang-orang soleh. Bahkan menawi kangge Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ada perintah sholat wajib lewat peristiwa Mi'raj, sholat malam bagi Nabi itu adalah perkara wajib. Jadi sebelum ada perintah yang 5 waktu, itu sholat malam itu hukumnya wajib bagi Rasulullah. Perintahnya di surat Muzammil. Qumil laila illa qalila. Nah, ini kok perintah untuk berdiri di waktu malam. Artinya sholat dan monggo kita ngeten Bu sami. Nyetel awake dhewe-dhewe. Maksudnya kadang-kadang kan sok kesel, nggih. Sok kesel nyambut gawe sedina orang jenenge ibu-ibu gaweane rantek-tek gitu. Coba rampung ternyata rampung. Rampung asa-asa kudu lepet-lepet. Rampung lepet-lepet kudu setrika. Rampung setrika kudu ngliwet go sesuk. Nyapa sampeyan nek esuke upacara gitu. Senin-senin setengah 7 kok anake telu cilik kabeh horor. Sing siji kaos kaki ketlingsut, sing siji urung sarapan, sing siji ning kamar mandi. Wes kudu mangkat sekolah, bojone digoleki malah mancing. Contoh nih. Terus disusul kayak Mas kita kok iki. Wes sekolah mancing kewalasan. Boleh. Sana ya. Malah kaos kaki ora dicetak kembang saiki nang. Orang terus kingklak bapaknya cenglet, bapaknya takut, apa Nduk? Bisnani ibu, oh Pak, podo, terus makan bareng, podo bisnani.
itu wah pekerjaan rambut ibu gitu. Gak sosok kan bulan bar ini berarti sapu reket menang. Sapu nah yo reket menang. Berarti kumbang reket menang wong dinggo. Berarti slikoten telekuk menang. Urung-urung wis ning meja menang. Bapak jual tenang Mbah Renggo kumbang garing dinggo kaya ana tambi liyane pada lemari tebak atau rambut. Ya Allah, gak setrika itu kan maju mundur. Maju mundur. Lha orang di napa ki? Diniati ibadah. Sama rai anyar ya. Karena nek diniati ibadah alhamdulillah. Niku dene sama ngomel-ngomel. Nek ngomel-ngomel terus anak tekan jero det kok tambah ngomel. Lah kok ora mampu anak tekan bu jelek apa meneh. Ora coba anake jodoh. Mending karo zikir, ya. Setrika kalian zikir tambah ganjaran. Subhanallah, alhamdulillah. Masya Allah gaweane rampung, ganjarane tambah. Kok anake kok iki Bu jadi insyaallah. Sajane ya padha ora meneh. Nek kan luwih laku. Ya Allah. Nah ini pekerjaan enggak kayaknya capek. Nah nyetel awake dhewe. Jadi ada orang ya, ini sahabat ini model Abu Bakar As-Siddiq ini kalau dalam riwayat menawi Abu Bakar kalau kecapean, beliau akan sholat sebelum tidur di barisan sholat supaya nanti kalau bangunnya pas subuh masih kebagian sholat. Nonton gitu, orang kebablasan itu. Tapi nek pas sehat seger akan tidur dulu. Tapi memang beda gaya dengan Umar bin Khattab. Menawi Umar bin Khattab itu tetap tangannya tengah wengi. Karena secara fisik lebih kuat juga. Nah kita ini kalau niat insya Allah bangun. Sampai di pondok. Ini ngatain syaratnya jangan tidur terlalu mahal. Nah pun ngaji ngatain ini pondok. Nah terus sare, ampun mokso sinetron. Nah rampung yang gimana? Aku ini penasaran. Nah ini terus akhirnya sare wangi. Besok ngerti as-sholatu khairun minan naum. Menjadi sadar. Kalau kita tuh berdoa, ya bismika Allahumma ahya wa bismika amr. Ya Allah, bangunkan aku di waktu malam. Aku pengen tahajud. Insyaallah bangun. Tapi nek pas tangi itu, langsung terus wudu. Ojo malah gumun awake dhewe. Tangi terus dengaran aku kok tangi ya. Rakacek. Apalagi menawi kula biasane sare kok lali mboten ndonga niku jelas setan akan mengikat kepala kita dengan 3 ikatan. Ikatan pertama akan lepas kalau kita berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ucul siji, isih loro. Biasanya senajan wis donga sih rada ana rasa aras-arasan. Wudu aja. Maka nek ditekati itu lepas ikatan yang ketiga. Masih satu. Ikatan yang ketiga akan lepas kalau kita sholat Allah apapun hilang kabeh ikatan satu. Nggih, monggo milih nggih. Angan lah aku Mas, nggih pasang alarm. Pasang alarm nek wis apal ki nek ditapuk. Ini blok. Nek HP, nek wis apal iku mek dipaten tok set. Wis apal pertama ki jam 2 seret. Yo kedua setengah 3 seret. Nanti as-shalat kadang subuh. Itu memang berat tantangannya, tapi jelas tadi akan dijanjikan oleh makom. Kenapa? Jadi kan sholat malam kan malam itu dibagi 3. Ada awal malam, ada tengah malam, ada akhir. Nah, awal malam ini ini termasuk awal malam. Nanti menjelang jam 11 itu sudah mulai masuk tengah malam sampai jam 2. Setelah itu kan sudah mulai pagi, itu yang disebut sepertiga malam yang terakhir. Sholat malam di awal malam itu utama, di tengah malam itu lebih utama, di akhir malam itu paling utama. Semuanya utama, sing boten utama, sing boten
Aku cekol. Nah, tapi kenapa kok sepertiga malam terakhir itu menjadi paling utama? Karena setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia, melihat hambanya, siapa yang berdoa akan dikabulkan, siapa yang meminta akan diberi, siapa yang mohon ampun akan diampuni, dan itu berlangsung setiap malam. Allah, itu bonusnya tidak begini. Makanya eman-eman kalau malam kita terlewat tanpa yang mulai satu rakaat gitu. Nek enteni Lailatul Qadar kan sesuai. Ya betul. Setahun tekone kita. Bisa nih kon ngenteni Ramadan. Kok diteni ra teko ora diteni malah teko. Gitu. Nyeliki, nah sing nyeliki niku wak dhewe ora Lailatul Qadar. Niki do entuk apa iki? Itu betul. Kok kita ora ragu-ragu. Mergo Kanjeng Nabi mboten maringi ciri-ciri fisik orang yang dapat. Umpama dikandhake sing entuk Lailatul Qadar mesti raine murut mboten ketara. Ning malah kok banaspati. Si raine murut. Nah, bismillah ya. Napa? Ya bituna li rabbihim sujada wa qiyam. Lebih banyak menghabiskan malamnya untuk beribadah kepada Tuhannya dengan sujud dan berdiri. Lebih banyak untuk sholat dibandingkan untuk yang lain. Ibu-ibu godaan kita ora patek oke. Paling turu komengen mergo sinetron. Nek bapak-bapak godaan biasane sepak bola. Tengah wengi nek ana siaran langsung kuwi rasa dikontangi dhewe. Langsung nyekeli remote. Begitu diklik ngoten niku lali nek TV-ne wis didol. Meja remote kok ora murut-murut gitu. Ini zaman Piala Dunia. Kalau betul ngerti piala ini, gue pulau niku begitu TV analog berganti digital, ribut kabel, bingungi, ukuran dengan STB, rego 150 dari 300 dari tuku kok, saking pengen nonton TV menorama lemot gelut, nah gitu sudah lemot gelut nak rano niko alatnya niku, nah kalau alhamdulillah orang termasuk sing bingung. Mau buat pergobloran bal-balan, pergobloran di TV. Jadi rapinya orang di TV kok, TV ku tak dol. Payu pinten jadi 11.000. Karena tentu kasrosok nih Pak. Kula awe Mas, ini Mas. Tahu Pak, belum TV ra. Dikirane mungkin TV butuh. Pundi Pak niku. Oh iya, di Markus Pak, bedak kula 35 ngono. Pira Mas? 9.000 ya Pak, nyelak iki wong. Mosok 9.000 ini. Dandake Mas, mosok 9.000 jenengan iki. Nggih kula udake. Pira? 11. Terus tangane ngregeti kula sak. Anak kula sing SD teko. Ya, minta uang ya. Tak kei 2.000, utawa 9.000. Jadi ora cek. Kok doa tetep 9.000. Guyu bojo kula. Payu kula ya sayu kok. Jaluk pamit. Sak sampeyan kok dijaluk. Dengan boten bingung kan. Nah, bismillah ya bituna li rabbihim sujada wa qiyam. Lebih banyak malamnya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang berikutnya yang terakhir. Rabbana israna azaba jahannam. Mereka yang berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, jauhkan kami dari azab jahannam. Kita berdoa nih terus, Allahumma ajirni minanar, Allahumma ajirna minanar. Terus nek atahiyat niku ditenani lho donga, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Niku ditenani. Yang ngaten kadang-kadang hidup kita itu apa nih? Merasa kurang itu kadang-kadang karena doa kita pas sholat itu mungkin kurang tenangan. Misalnya pengen dicukupi uripe, kamu kok dungane wis ana. Ini kok nek duduk di antara dua sujud, Allahumma firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, kasihi aku, wajburni, cukupi aku. Loh, niku jaluk dicukupi. Mungkin kalau itu mungkin pas sholat tenanan, pas pikirannya gue neng di
Pas bar sujud terus niku aja mikir kunci, aja mikir liwat, aja mikir pemean. Nah, sing sholat kita itu lebih sering khusyuk atau kemerusuk? Aku sholat kok dikangseni piknik itu paling rapi. Dino minggu kangenan piknik kayak panitiane disiplin wonge. Jam 5.30 busnya sudah siap. Yang tidak jedul ditinggal. Terus kumyur nih. Sholat subuh gak saya diwaca imam itu. Ar-Rahman Allama Al-Quran Khalaqal Insan. Aduh, sebenarnya nangis. Diwaca sakpole rampung. Lah kayak ngapus, kayak nganggo kerudung sing ngerti, kayak nganggo tas opo, kayak nggo jejer sopo, jejer kae ra penak turu-turu ning pundake. Jejer kae penak tanganane akeh. Salat rampung wis tekan Indrayati. Itu kumyur gitu. Ya Allah, ya Allah. Bismillah ya. Terus niku berdoanya ditenangi Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Minta Allah karena jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal yang siksaannya kekal abadi. Keabadian akhirat itu ditunjukkan dengan Allah memberikan nama bahwa kehidupan di akhirat itu satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Itu sebenarnya kalau menurut para ahli itu Allah hendak menunjukkan bahwa kehidupan akhirat itu sangatlah kekal, tidak ada akhirnya. Maka bahkan ada yang menyimpulkan akan di akhirat itu gak ada dimensi waktu, jadi gak ada siang, gak ada malam. Benak toh ranawan rama bumi terus nom terus coba nopo rapi nak wae dikon ning donya kadang-kadang wis rumangsa kudune wis rumangsa tuwa wae ra rumangsa wis pengen kaya cah nom gitu terus raine dioperasi plastik menom terus nek plastike bayare larang mestine plastike entuk sing apik nek bayare kurang malah entuk plastik ember kudune ana tulisane anti pecah ngono nak yo malah repot. Karena orang tidak mau tua. Ya bismillah mudah-mudahan kalau tidak sedaya kalebet ibadur rahman. Setunggal wong yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Kalau orang itu menyapa kita dengan kalimat yang jelek justru didoakan supaya mereka sadar dan diberi hidayah oleh Allah. Kemudian senang menghabiskan malamnya untuk beribadah kepada Allah dan berdoa pula supaya dijauhkan dari neraka jahanam. Nggih, kok boleh mengatakan ingkang saged punaturaken ingkang leresaken Allah, ingkang lepat nyuwun pangapunten. Lanjutannya besok pagi jam 5 sampai jam 6. Di radio Jomblo. Itu iklan juga. Doa Bu. Nggih, mari kita berdoa nggih. Yang hari ini sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Amin. Yang hari ini sulit mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Yang putranya atau cucunya masuk sekolah dicerdaskan oleh Allah. Yang putra atau cucunya pengen mendapatkan pekerjaan dimudahkan mendapatkan pekerjaan oleh Allah. Yang sudah siap menikah mudah-mudahan segera ketemu jodohnya. Okay. Yang sudah menikah belum dikaruniai anak mudah-mudahan segera dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yafna'uhu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana la
tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin Rabbi ja'alni muqima shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma yassir lana umurana Allahumma yassir lana ziyaratan fi Makkah wa Madinah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten ingkang saking aturaken kathah lepat saya nyuwun pangapunten wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.